Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya tetap semangat luar biasa ya anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran tematik ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita awali dengan membaca doa bersama seperti biasanya ya. Supaya pembelajaran hari ini lebih bermanfaat untuk kalian semuanya. Mari kita baca doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi kelas 5, tema 1, subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan pada pembelajaran 5. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Luar biasa. Yuk kita mulai pembahasannya. Anak-anak, perhatikan cerita berikut ya. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kokoh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Benny. Betul sekali Benny. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki bisa cedera. Jawab Pak Anto. Sekarang kita pada kegiatan ayo mengamati ya. Coba perhatikan gambar yang ada di samping. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Pada saat manusia melakukan aktivitas apapun, organ tubuh yang paling berperan adalah otot anak-anak. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia anak-anak. Berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu, dalam hal ini adalah kita manusia ya, dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Anak-anak, tahukah kamu fungsi otot pada manusia? Adapun fungsi otot pada manusia yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, ketika kalian berjalan, mengangkat, memegang, berlari, ataupun melompat. Itu merupakan salah satu fungsi otot. Yang kedua, fungsi otot pada manusia yaitu menggerakkan jantung anak-anak. Sirkulasi darah pada jantung itu adalah berkaitan dengan otot kita anak-anak ya. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Itulah 3 fungsi otot pada manusia. Apakah kalian sudah memahaminya? Bagus. Sekarang, ayo ketahui anak-anak, beberapa macam-macam otot manusia. Yang pertama yaitu otot polos ya. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel anak-anak. Adapun ciri-ciri otot polos sebagai berikut. Waktu kontraksi antara 3
sampai 180 detik lamanya. Bentuk dari otot polos adalah gelendong anak-anak, termasuk juga terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah ya, dan pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Selanjutnya dipengaruhi oleh saraf otonom anak-anak. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak anak-anak. Ini adalah ciri-ciri otot polos ya. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan anak-anak. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa demikian? Karena menempel pada rangka anak-anak. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Seperti kalau kita bergerak, menggerakkan tangan, menggenggam benda, menggerakkan kaki, berlari, menendang, dan lain sebagainya, itu melibatkan otot lurik ya anak-anak ya. Otot lurik itulah yang menggerakkan tulang kita. Adapun ciri-ciri otot lurik anak-anak, yaitu berbentuk silindris dengan garis gelap dan terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Kemudian cepat dan mudah lelah anak-anak. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau disebut multisel anak-anak. Mempunyai pigmen mioglobin. Inti sel yang berada di tepi anak-anak. Itulah ciri-ciri otot lurik. Selanjutnya yaitu otot jantung ya. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh anak-anak. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Adapun ciri-ciri otot jantung anak-anak, yang pertama, otot jantung berbentuk silindris ya, seperti pada gambar. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung ya. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian bekerja tanpa kesadaran manusia. Selanjutnya, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Itulah ciri-ciri otot jantung ya. Dan itu tadi adalah macam-macam otot yang dimiliki oleh manusia anak-anak, beserta ciri-cirinya. Apa kalian sudah mengetahuinya? Baik, jika kalian masih belum memahami, coba ulangi penjelasan dari Pak Guru tadi ya. Atau kalian bisa menambah pengetahuan kalian dengan membaca buku yang ada di perpustakaan atau buku-buku kalian pribadi. Anak-anak, sekarang kita pada kegiatan, ayo mencoba ya. Coba tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis anak-anak ya. Kalian bisa menghubungkannya dengan garis pada buku paket kalian masing-masing. Silakan mencoba. Bagaimana? Apakah kalian sudah menghubungkan letak setiap otot? Baik. Coba lihat, apakah jawaban kalian sudah sesuai?
Jawaban kalian sangat luar biasa. Kalian memang anak yang cerdas dan pintar. Anak-anak, dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Tentunya dalam kehidupan kita ya. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu tidak memiliki otot anak-anak. Ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Tentunya hal itu akan menghambat aktivitas kita ya. Anak-anak, supaya kalian lebih paham tentang otot manusia, coba sekarang pada kegiatan membaca, kalian baca teks bacaan tentang otot manusia berikut ya. Kalian bisa membaca di buku kalian masing-masing atau di video ini. Jangan lupa kalian tentukan juga ide pokok yang ada pada setiap paragrafnya. Selamat membaca! Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah membaca dan mengidentifikasi ide pokok pada setiap paragraf teks bacaan yang berjudul otot manusia tadi? Bagus. Coba sekarang kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut. Paragraf yang kedua yaitu otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Ide pokok pada paragraf ketiga yaitu selain itu otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja anak-anak. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan termasuk ide pokok pada paragraf keempat ya. Pada paragraf kelima, ide pokoknya yaitu fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Dan yang terakhir, otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh manusia. Anak-anak, kita sudah belajar banyak hari ini. Seperti macam, fungsi, dan ciri otot manusia. Kalian juga bisa mengulas pengetahuan kalian mengenai sampul buku atau cover dengan membaca pada pembelajaran selanjutnya dan pada buku halaman 110 ya. Anak-anak, tugas kalian hari ini yaitu mengidentifikasi ide pokok paragraf pada teks bacaan yang ada pada koran ya. Kalian cari koran atau majalah, kemudian cari dalam koran tersebut bacaan atau teks bacaan. Kemudian kalian identifikasi setiap ide pokoknya. Jangan lupa hasil kinerja kalian tunjukkan kepada orang tua kalian atau kepada guru kalian untuk mendapatkan nilai ya. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari Pak Guru ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.